Oke, halo teman-teman. Selamat siang. Nah, kita akan lanjut kembali praktikum ya. Tadi kita telah melakukan perkuliahan untuk mengetahui teori-teori dasar dari JavaScript, cara pemakaian, variabel dan sebagainya. Dan hari ini biar teman-teman lebih paham cara menggunakan JavaScript yang akan kita integrasikan dengan HTML, kita akan langsung saja dengan lakukan praktikum ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama, teman-teman, di JavaScript ini kita akan kenalan dengan si konsolnya. Nah, konsol di JavaScript ya. Jadi JavaScript dengan konsol itu kita bisa coba-coba kode-kode yang ada di konsol JavaScript tersebut. Nah, sebagai contoh, saya buka window baru di browser saya. Nah, ini browser kosong saja ya, tidak ada hal tambahan. Nah, di sini untuk mengakses konsolnya, saya pilih klik kanan lalu pilih inspect ya, inspect di sini. Oke, di sini. Di sini kalau kita inspect, secara otomatis web browser menangkap beberapa kode-kode HTML dan beberapa kode JavaScript. Namun teman-teman tidak usah terlalu pusing dengan ini karena kita akan langsung mencoba dengan konsol JavaScript. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah konsol JavaScript yang ada di web browser kita. Nah, konsol ini bisa kita coba-coba menggunakan kode JavaScript sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh, paling umum untuk melakukan testing adalah melakukan konsol ya, konsol log ya. Sebagai contoh, saya akan gunakan konsol gini .log gitu ya. Lalu misalnya hello stick-on gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan enter di sini, oke. Di sini akan muncul undefined ya, karena tidak ini hanya konsol saja. Nah, gini ya. Jadi ini karena hanya konsol, jadi tidak menampilkan apapun. Tapi kalau kita coba alert, gini ya, alert misalnya hello ya, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, muncul di sini adalah hello. Oke. Ya, muncul hello. Oke. Oke. Nah, itu contoh menggunakan alert ya. Nah, itu yang paling sering kita gunakan ketika kita mencoba-coba konsolnya. Lalu di konsol ini, teman-teman, kita juga bisa mendefinisikan bahwa sebuah page yang ada di web browser ini adalah dokumen. Ya, karena memang dokumen ini mewakili semua coding HTML kita atau coding di web browser kita. Sebagai contoh, saya ketikkan dokumen di sini, ya, dokumen. Saya ketik enter gitu ya. Lalu di sini ada detail ya. Nah, ini detail kode HTML kita. Ya, baik dari HTML-nya, baik dari head-nya, dari body-nya gitu ya. Nah, ini sudah diwakili oleh dokumen. Nah, ketika saya ingin dokumen untuk mengambil head-nya, ya, mengambil head-nya, nah, maka yang tampil hanya head-nya saja. Nah, seperti ini ya, dari head sampai head ditutup. Kalau misalnya saya ingin mengambil dokumen.body, ini body, nah, nanti yang muncul ya hanya bodinya saja. Nah, misalnya saya ingin mengambil dokumen title atau judulnya. Nah, di sini langsung kalau saya enter, maka di sini ada new tab. Nah, sesuai dengan di sini ya, new tab. Itu kalau kita ingin mencoba-coba ini ya, menggunakan konsol yang ada di dalam browser kita, web browser kita ya. Console.log misalnya hi gitu ya. Coba bisa nggak? Nah, ini. Oke. Oke ya, kalau ini coba confirm. Oke, message-nya adalah oke. Kita enter. Nah, di sini ada pesan oke, lalu kita bisa milih oke atau cancel. Nah, ini bisa kita sering gunakan ketika kita melakukan penghapusan data. Nah, suka ada konfirmasi apakah benar kita akan melakukan eksekusi itu. Nah, untuk eventnya nanti kan kita bahas lebih detail lagi ya, teman-teman ya. Nah, agar lebih enak, teman-teman, kita langsung buat saja sebuah folder ya, folder JavaScript ya, boleh misalnya saya di folder praktek saya buat sebuah folder baru yaitu namanya adalah JavaScript ya. Oke, saya berikan nama JavaScript. Ini, oke, ya. Jadi sudah saya buat nama folder JavaScript. Lalu pada Visual Studio Code saya tambahkan add folder to workspace, yaitu
folder yang telah saya buat tadi. Nah, JavaScript di sini. Oke, sekarang folder JavaScript-nya sudah masuk ya, masuk pada kode editor saya. Lalu pada folder ini saya buat sebuah file baru yaitu index.html ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya embed gini, pakai embed abbreviation. Nah, saya seperti ini lalu muncul coding kerangka HTML standar ya. Teman-teman pastikan di sini auto save ya, biar tersave otomatis. Nah, agar lebih enak lagi di sini ya, teman-teman ya, boleh kita debugging ya. Debuggingnya bagaimana caranya? Misalnya di sini saya boleh run and debug gitu ya. Nah, atau bisa juga teman-teman pakai run di sini start debugging. Kalau mau pakai Chrome ya, tapi kalau mau pakai live server yang kemarin saya tunjukkan itu juga boleh ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalnya live servernya nggak aktif gimana? Nah, live servernya nggak aktif, teman-teman tinggal klik saja di sini ya, sorry di extension ya, di sini di extension mana extensionnya? Live extensionnya, nah di sini cari live server. Kemudian kita reload ya, kita live servernya kita klik, kita disable dulu ya, lalu di reload dulu seperti ini ya. Kemudian kalau sudah di sini live servernya kita cari lagi, live servernya ya, live servernya kita cari lagi. Nah, kita enable. Oke, kalau kita enable dulu. Nah, kalau kita cek di sini ya. Nah, di sini langsung muncul go live. Nah, jadi memang kadang-kadang dia tidak terdeteksi otomatis. Oleh karena itu saya aktifkan lalu saya pilih go live ya. Lalu kita coba pilih go live. Nah, ini udah aktif. Saya kecilkan kerangkanya, kerangka browsernya, lalu saya kecilkan juga di sini ya, teman-teman. Oke, di sini. Oke, lalu saya Ctrl B ya agar kita bisa langsung melihat atau mengeksekusi live servernya. Nah, untuk membuat JavaScript ini bekerja pada HTML, kita bisa memasukkannya script tersebut di antara head dan head, nah, ataupun di dalam body. Nah, saya sebagai contoh saya akan tambahkan scriptnya, ya, scriptnya. Nah, saya tambahkan di mana? Di sini ya, di antara head dan head. Nah, sebagai contoh saya akan mencoba menampilkan log, ini ya. Oke, oke, log. Nah, sini kalau nggak otomatisnya tidak muncul, kita tunggu sebentar. Nah, misalnya kita di sini adalah hello world. Oke, hello world. Oke. Konsol log ini kalau kita cek ya teman-teman, di sini agar bisa muncul bagaimana caranya? Oke. Oke, di sini kita tidak bisa melihat kalau konsol itu hanya berada di dalam konsol. Caranya adalah agar bisa kita tampil di sini, konsol lognya kita cukup di sini klik kanan, ya, kemudian inspect. Nah, kalau kita cek konsolnya, maka kalau di info di sini, teman-teman bisa melihat di sini ada hello world, ya. Ya, karena kita hanya menjalankan di konsol. Lalu untuk muncul di sini bagaimana, Pak? Wah, untuk muncul di sini kita harus pakai write ya. Jadi dokumen.write ini dokumen.write. Write adalah sesuatu yang akan kita tambahkan, kita tampilkan di dokumen ini karena dokumen ini merepresentasikan semua kode HTML yang ada di page di web browser kita. Sebagai contoh, saya ingin menampilkan write, jadi sama hello world. Ini ya, nah di sini, oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, oke, di sini ada tulisan hello world, oke, dan konsolnya juga ada hello world. Nah, selain di antara head, kita juga bisa memasukkan di antara body dan body juga, teman-teman, di sini, ya. Jadi selain ditaruh di head, kita juga bisa taruh di antara body dan body. Gitu. Itu contoh sederhana bagaimana kita menggunakan konsol dan mengembed ya, mengembed atau memasukkan kode JavaScript gitu ya di dalam kode HTML kita.
Selain kita melakukan embed secara langsung, kita juga bisa menambahkan gitu ya, bisa menambahkan script ini secara inline. Oke. Yang dimaksud secara inline adalah apa? Kita bisa langsung mencoba-coba sebagai contoh di sini ya. Nah, ini dokumen breadnya saya tidak aktifkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, di dalam body, oke, saya memiliki sebuah button ya seperti ini. Nah, ya. Button ini misalnya klik saya gitu ya, klik saya. Oke. Nah, di sini ada klik saya. Kalau kita klik saat ini tidak berfungsi apa-apa. Nah, kita secara inline bisa memasukkan sebuah event ya. Sebagai contoh adalah on click. Oke, on click ngapain? Nah, saya ingin menambahkan alert. Nah, alert apa? Oh, oke. Iya, klik saya gitu ya contohnya ya. Oke, sebentar saya tutup saya gini. Lalu jangan lupa alertnya ditutup. Gini. Oke, baru dikutip duanya ditutup lagi. Gini ya. Nah, ini ada errornya. Oke. Klik saya. Oke, alertnya jangan lupa ditutup. Oke, di sini apalagi nih tulisannya error. Kalau kita lihat error seperti ini, mungkin bukan A ya, tapi button ya, tapi A gitu ya. A. Oke, klik saya klik, maka muncul alert gitu ya. Jadi button kenapa ya? Nggak mau ya button. Coba kita reload gitu ya, kita reload. Klik saya. Nah, sama ya, tadi hanya error karena permasalahan reload saja. Jadi misalnya saya punya button, saya ada event on click ya, lalu kita kasih inline kode JavaScript, yaitu secara langsung memasukkan kode JavaScript itu pada sebuah elemen HTML ya, di sebuah elemen HTML, maka bisa juga dieksekusi. Nah, misalnya saya klik saya seperti ini, nah muncul juga ada tulisan seperti ini. Itu cara yang menggunakan inline gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan kode JavaScript secara eksternal, teman-teman. Jadi setelah tadi kita belajar secara embed langsung, kita juga bisa pakai on click ya. Kita juga bisa memanggil, misalnya saya tambahkan di dalam folder JS gitu ya. Di dalam folder JS saya punya sebuah apa namanya? Program gitu ya. Program JavaScript terpisah, misalnya ini apa namanya ya? Kode JS gitu ya. Kode JS, kode JavaScript aja. Script.js ya. Kode JavaScript.js. Nah, misalnya saya punya kode JavaScript.js, misalnya di sini saya ingin tambahkan confirm ya, confirm message-nya ya. Apakah ingin dihapus apakah Anda yakin, misalnya Anda yakin menghapus, oke. Ada pertanyaan seperti ini ya, confirm. Jadi nah, lalu agar kode JavaScript ini bisa dipanggil di HTML ini caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya ini hapus ya, hapus data ya, saya robah. Oke, dan ini unclick-nya jangan ini, tapi saya tambahkan script src ya, misalnya script src, jangan titik dua nih. Nah, seperti ini. Nah, src-nya dia akan cari nama foldernya, lalu garis miring, lalu kode JavaScript yang sudah kita taruh di eksternal tadi ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita reload. Nah, ini langsung muncul ya, langsung muncul gitu. Langsung muncul kode programnya, langsung dieksekusi gitu. Langsung dieksekusi oleh si browser ini ya, langsung muncul. Kalau kita reload gini, nah, dia langsung muncul. Apakah Anda yakin menghapus data? Kenapa? Karena kita langsung embed di sini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan kode JavaScript ini secara eksternal gitu ya. Nah, caranya adalah seperti itu. Oke, langsung kebaca. Oke. Agar teman-teman tidak bisa langsung kebaca, bagaimana kita gunakan hal tersebut? Kita juga bisa menggunakan contoh-contoh kode JavaScript yang ada di
benar-benar berada di URL lain gitu ya. Misalnya ini coba saya kode ini saya masukkan dulu scriptnya ya, biar ini juga bisa. Ini saya coba ganti, jangan alert ya, tapi ganti dengan ini ya, dengan script. Di sini jangan langsung eksekusi, tapi diganti dengan sebuah function, misalnya function hapus. Oke, function hapus isinya adalah untuk melakukan confirm data ya, melakukan confirm data. Jadi saya Ctrl X, saya cut di sini ya. Oke, saya format ya biar ini. Nah, sekarang karena kode JavaScript ini sudah kita panggil secara eksternal, lalu ketika kita on click, kita tinggal panggil fungsi tadi ya, fungsi hapus. Fungsi hapus. Oke. Oke, fungsi hapus. Oke, saya reload ya. Oke, dia tidak langsung tereksekusi, tapi kalau hapus dipanggil kita langsung muncul ya. Apa Anda yakin menghapus? Oke. Di sini kalau teman-teman lihat ya. Oke, sini. Kalau saya split gini ya kodenya ya. Jadi saya split kode HTML-nya sama oke. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, teman-teman, di sini di file kode javascript.js ada fungsi hapus. Fungsi hapus ini berada dalam kode JavaScript yang sifatnya adalah eksternal ya, berada di dalam folder lain, tidak ada di dalam file index.html. Namun kita bisa memanggil kode JavaScript ini dengan cara seperti ini ya, script src, nama foldernya, lalu kode JavaScript-nya. Lalu saya panggil fungsi hapus ini yang berada di file kode JavaScript, kita pasang pakai event on click. Jadi ketika fungsi ini hapus data diklik, maka saya akan memanggil fungsi hapus. Oleh karena itu, ketika teman-teman melakukan klik di hapus data di sini, maka ada tulisan apakah Anda yakin menghapus? Nah, ada oke dan cancel. Di sini ada pilihan gitu ya. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ada hapus yang dipanggil oleh file index.html secara eksternal itu. Itu cara kita menulis gitu ya, menulis kode JavaScript pada umumnya gitu ya. Ini contoh cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Oke. Dan untuk JavaScript ini ada beberapa cara, yaitu untuk menentukan outputnya, yaitu output tadi sudah saya jelaskan bahwa ada console log ya, sudah saya demokan, ada alert gitu ya, ada confirm juga, nih ada document.write tadi ketika saya ini datanya kosong lalu saya tambahkan document write di sini, dia misalnya saya tambahkan ke document write sehingga dia akan tadinya web browser kosong menjadi ada gitu. Lalu juga bisa menggunakan inner HTML. Oke. Saya akan definisikan dengan console log dulu ya di sini ya. Oke. Nah, misalnya saya buat function cetak log ya, cetak log di sini. Oke, cetak log ini tujuannya adalah saya akan menampilkan pakai console log, maka tercetak lognya. Ya, seperti ini. Dan ini hapus data. Saya buat satu button lagi ya, teman-teman ya. Di sini saya buat satu button. Saya tambahkan satu button lagi, misalnya cetak log gitu ya, cetak log data, log gitu ya. Nah, di sini fungsinya cetak log. Oke, saya besarkan sedikit. Geser bisa nggak? Nah, oke, saya geser sini biar teman-teman bisa membaca. Nah, cetak log itu karena fungsinya cetak log di sini, jadi saya panggilnya adalah cetak log. Oke, di sini saya udah punya ya, punya dua. Lalu saya klik cetak lognya, saya klik di sini. Nah, maka di sini adalah tercetak lognya sesuai dengan apa perintah yang ada di kode JavaScript ini, teman-teman ya, tercetak lognya, gitu ya. Lalu ada lagi selain cetak log, tadi juga saya sudah contohkan ya, beberapa output lain selain cetak log juga bisa kita misalnya cetak debugnya dengan console.debug gitu ya. Misalnya di sini ada misalnya ya console.debug gitu ya. Nah, kalau kita coba apa yang terjadi? Nah, di sini. Nah, di sini karena hanya ini jadi tidak muncul apa-apa. Lalu cetak error misalnya ya. Console
dot info. Apakah oke, reload lagi. Nah, cetak. Nah, di sini ya. Di sini ya tidak ada warning, tidak ada error, jadi dia tidak muncul ya. Nanti untuk belajar hal ini akan kita seriusi itu pada ini ya, pada materi selanjutnya. Itu contoh-contohnya ya. Ada juga console error ataupun console.dir ya. Itu beberapa jenis-jenis konsol yang bisa kita gunakan. Oke. Kalau misalnya ini saya tambahkan misalnya on progress gitu ya. Misalnya pengen mencetak apa ya, kalau di info itu contohnya ingin sedang ada proses pendownload data gitu, kita kasih console info on progress gitu, contohnya seperti ini. Oke, ini kan ada on progress gitu ya. Nah, kalau contohnya seperti itu. Oke, selain konsol, kita juga bisa menggunakan alert ya. Contohnya fungsi function ya, function cetak alert ini. Oke. Nah, cetak alert jadi pakai alert. Alert ya. Alert. Oke, alert ya. Alertnya apa misalnya? Ya, biasalah. Hello world. Nah, oke, di sini saya tambahkan satu button lagi. Ya, buttonnya adalah cetak alert. Alert. Ada cetak alert. Nah, di sini tambahkan cetak alert. Cetak alert. Cetak alert. Ketika cetak alert muncul di web browser kita, lalu saya panggil cetak alert yang merupakan salah satu fungsi yang berada di file kode JavaScript. Lalu saya pilih cetak alert di sini. Cetak alert. Nah, maka muncul alert yaitu hello world. Oke. Lalu bedanya dengan confirm apa? Kalau confirm itu akan muncul dua button yaitu cancel dan oke. Tapi kalau alert itu hanya menampilkan oke-nya saja ya di sini ya. Hanya info lalu menampilkan oke-nya saja. Itu cetak alert. Nah, ada beberapa fungsi alert. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kita bisa masukkan secara inline ya alertnya ya, tapi juga kita bisa masukkan secara eksternal ataupun embed. Lalu selain itu untuk output yang ada di JavaScript adalah document.write. Oke, saya contohkan di sini. Saya akan mencetak doc function untuk cetak dokumen write ya. Saya gunakan cetak write. Ini tidak boleh ada space ya. Langsung seperti kalau kita buat fungsi. Oke, seperti ini. Nah, misalnya saya ingin menampilkan file kode HTML yaitu heading ya. Caranya adalah dokumen dot write gitu ya. Dot write misalnya ada H1 heading 1 gitu ya. Misalnya di sini ada hello world. Nah, ini ya. Oke, di sini. Nah, saya tambahkan satu button lagi ya, teman-teman. Di sini saya tambahkan satu button cetak write. Oke. Nah, di sini kita panggil fungsinya yaitu cetak write. Write ya, cetak write. Oke. Cetak write-nya sudah saya panggil, di sini sudah muncul juga. Kita klik cetak write. Nah, langsung diganti. Isinya akan diganti dengan write, yaitu hello world. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin menambahkan beberapa lagi selain heading 1, kita bisa menambahkan juga beberapa kode HTML yang teman-teman sisipkan. Nah, misalnya di sini ada H2 gitu ya, heading 2 ya. Di sini. Jadi ketika kita pilih button cetak write, nah kita muncul ya hello world heading 1 dan hello world heading 2. Pak, saya ingin ini di bawah ya. Kalau teman-teman merasa mengganggu berjalan secara horizontal, saya akan tambahkan break ya, break agar turun ke bawah ya, break. Oke. Nah, seperti ini ya, break. Tambahkan break saja biar buttonnya ke bawah. Oke. Oke, saya format ya. Oke. Nah, jadi sini ya seperti ini. Turun ke bawah, tidak horizontal lagi. Oke. Kita udah coba-coba hapus data untuk menjalankan confirm ya, ada write untuk menambahkan konten HTML gitu ya. Nah, write ini juga menarik. Kita bisa langsung coba-coba di konsolnya ya. Misalnya kita gunakan dokumen .write gitu ya. .write apa? Misalnya paragraf. Oke. Okay. Paragraf misalnya saya tutup lagi dengan P.
Oke, dengan P, lalu saya tutup ya, seperti ini. Ini terlalu, ya, seperti ini, saya enter, tak gitu ya. Dia akan berubah jadi sebuah paragraf. Itu adalah contoh untuk menampilkan dengan cara cetak write atau dokumen.write ya. Selain itu, untuk outputnya di sini juga didukung menggunakan inner HTML, teman-teman. Nah, inner HTML ini lebih sering dia akan spesifik memanggil salah satu elemen dengan ID tertentu gitu ya, ataupun kelas tertentu. Sebagai contoh, saya akan tambahkan sebuah function di sini, function untuk cetak inner HTML. Nah, oke. Sebelum kita membuat isi sebuah fungsi, kita tambahkan dulu di sini misalnya ada sebuah heading ya, misalnya H1, misalnya belajar JavaScript gini. Oke, format ya. Kita belajar JavaScript, kemudian saya tambahkan di bawahnya ada ID ya, div. Kalau ID berarti pagar ya. Div ID gini. Nah, seperti ini. Nah, ID-nya adalah apa? ID-nya misalnya kita sesuaikan ya, misalnya inner ya, inner aja. Oke. Jadi saya akan memasukkan data di dalam div ini, inner ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini di function cetak inner HTML, teman-teman harus mengambil dulu nih elemen ini, elemen yang punya ID ini. Caranya adalah saya tampung dulu dalam bentuk variabel. Nah, untuk penjelasan variabel akan saya jelaskan nanti ya. Misalnya ini var data, datanya adalah dokumen ya, dokumen dengan get element by ID, get element by ID. Jadi saya akan mengambil elemen dengan ID apa? ID-nya sesuai dengan yang ada di sini. ID-nya adalah inner. Oke, ID-nya adalah inner gitu. Oke, saya kecilkan lagi ya. Oke. Sekarang kita sudah punya data yang mana dia merepresentasikan dokumen get element dan by ID inner. Jadi div ini sudah diwakili oleh data. Nah, ketika saya enter di sini, lalu ketika ini datanya langsung saya ganti isinya, yaitu di dalam HTML tersebut, yaitu di dalam div ini, innernya akan saya tambahkan. Tambahkan apa? Misalnya tambahkan heading ya, heading ke-3. Nah, headingnya adalah, misalnya ini adalah isi inner HTML. Oke, saya tutup dengan H3. Tutup dengan H3 ya. Oke, ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin mencetak ini ya, saya buat lagi satu ya di sini buttonnya ya, buttonnya saya tambahkan lagi yaitu cetak apa nih? Cetak inner HTML ya. Jadi saya copy saja ya biar cepat ya. Oke, cetak inner HTML, jadi sini ganti cetak inner. Oke, lalu saya kasih break ya. Nah, biar turunnya 2, saya breaknya 2. Oke, ini cetak inner ya, cetak inner. Kalau kita klik cetak inner, nah di sini langsung muncul ini adalah, kok jadi ISIS ya? Isi ya. Wah, nanti saya dikira jaringan gitu ya. Ini adalah isi. Oke, sorry ya. Jadi ketika cetak inner, maka div ID yang kosong ini akan diisi datanya ya dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada saya tampilkan di JavaScript ini. Oke. Biar lebih asik, nah saya kasih style ya di sini ya. Saya kasih style. Misalnya ya background color ya. Misalnya apa? Background colornya saya tambahkan yang coklat gitu ya. Oke, background colornya coklat. Lalu nah, width-nya misalnya 100%. Lalu height-nya misalnya 300 pixel. Oke. Nah, gedean ya kalau ini ya. Gedean ya, mungkin jangan ya, Oke, saya turunkan stylenya di sini. Oke, width-nya jangan 300 tapi 100 saja.
misalnya. Oke. Nah, oke, jadi div ID ini yang ID-nya inner saya stylekan. Jadi dia akan blok coklat ini dia merepresentasikan ID inner ini ya. Nah, lalu ketika saya cetak inner, nah di sini saya cetak innernya, maka di sini akan terisi teman-teman. Nah, terisi dengan cetak inner. Nah, langsung ada isinya ya, ada isi elemennya. Dengan cara menggunakan inner HTML gitu ya. Oke. Jadi ini sudah ditambahkan ke dalam kode HTML dengan metode inner HTML. Oke, kita sudah belajar ini, ya, sudah mulai asik ya, sudah mulai menarik gitu ya. Ini itu menggunakan inner HTML. Oke. Ya, jadi kita telah belajar bagaimana cara kita menambahkan beberapa output yang sering digunakan, ada console, ada write gitu ya, ada alert, ada confirm gitu, ada juga dokumen write gitu ya, ada juga inner HTML untuk memanipulasi dari elemen-elemen HTML ataupun isi-isinya. Oke. Lalu untuk JavaScript ini juga mendukung variabel dan tipe data ya, karena memang kalau setiap bahasa pemrograman itu pasti sudah mendukung hal itu. Namun tipe data dalam JavaScript itu apa sih, variabelnya apa gitu. Nah, kalau kita ngomong variabel, untuk flashback aja teman-teman ya, adalah variabel ada sebuah nama, misalnya kita kasih penamaan gitu ya, untuk merepresentasikan atau mewakili sebuah nilai. Jadi misalnya nanti variabelnya ada variabel sifatnya angka, sifatnya teks gitu ya, ataupun double float gitu dan sebagainya, itu bisa ditampung secara sementara itu dengan menggunakan tipe namanya variabel di JavaScript. Nah, isinya tipe-tipe datanya juga mendukung tipe data yang umum sifatnya seperti angka tadi, string gitu ya, float gitu dan sebagainya. Nah, untuk membuat variabel dalam JavaScript, sebagai contoh adalah kita akan coba di sini ya. Kita bisa tambahkan dengan var ya. Kita bisa mendefinisikan dengan var. Oke. Var ini misalnya nama gitu ya. Var nama saya misalnya. Nah, ini. Var nama dia telah merepresentasikan untuk value Ipung misalnya seperti itu nama ini. Jadi tipenya variabel ini tipenya adalah string. Nah, teman-teman udah lihat kalau kita sorot di sini ya, muncul string. Oke, string dengan isi Ipung gitu ya. Oke. Oke, di sini ya contohnya. Oke, saya akan coba inner HTML-nya ya, di sini ya, inner HTML-nya. Oke, saya besarkan dikit lagi biar teman-teman bisa baca. Oke. Nah, data cetak inner HTML-nya kita ganti nih. Diganti dengan nama variabel ya, dengan nama variabel. Nah, misalnya saya kasih variabel di sini misalnya adalah ipung. Oke. Oke. Nah, kita coba klik di sini, kalau kita reload, cetak inner. Cetak ya. Oke, variabel namanya belum nama ya, bukan sorry ya, nama. Oke, nama. Oke, jadi kalau kita klik di sini, kita cetak inner, maka nama saya akan muncul di sini. Nah, nama ini kita ambil dari variabel ini. Nah, variabel juga bisa langsung ditulis, misalnya last name gitu ya. Langsung saja misalnya teman-teman ingin memasukkan nama John di sini. Nah, misalnya di depannya, ini jangan last name tapi first name ya. First name, lalu di sini last name. Kita bisa langsung mendefinisikan pakai var di depannya ataupun langsung misalnya saya ingin menampilkan dua-duanya di sini. Berarti caranya bagaimana? Jadi tinggal first name ditambah last name. Last name ya. Nah, karena ini semuanya sama-sama apa nih? Ini kok sama-sama string, maka dia akan tergabung. Oke. Kalau kita cetak inner di sini, klik gitu ya. Nah, ada seperti ini ya. Kalau mau dikasih space gimana? Kasih space, ya tambah lagi saja kutip-kutip ini ditambah gitu ya. Lalu kita kasih space di sini. Oke. Lalu kita cetak inner, maka di sini muncul. Oke. Nah, ini contoh penggunaannya seperti itu ya. Oke.
Lalu kita coba bisa eksperimen, misalnya gini ya, kita tambah gitu ya. Oke, misalnya saya kasih 1, kita eksperimen lagi, misalnya saya tambahkan lagi di sini ditutup ya H1-nya. Nah, apa yang terjadi di sini kalau kita gunakan seperti ini? Oke. Data inner HTML di depannya saya tambahkan heading, lalu seperti ini. Lalu yang terjadi apa ketika saya cetak inner? Nah, jadi variabel yang ini sudah masuk pada elemen heading ya dengan tag H1 dan penutup tag H1. Jadi itu menarik ya, bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh penggunaan variabel. Kalau misalnya variabelnya adalah angka, ya, variabelnya angka, kita bisa langsung mendefinisikan saja, misalnya harga, gini ya, harga satuannya adalah 1000, lalu pembeliannya adalah 5 piece gitu ya, 5 piece. Lalu di sini juga saya tambahkan lagi, misalnya saya tambahkan beberapa di sini ya, di sini. Saya kasih coba. Oke, kalau kita dobelin gini, apa yang terjadi ya? Kita coba otak-atik saja biar asik gitu ya. Kalau kita ini apa yang terjadi? Nah, jadi yang pertama nggak kebaca ya teman-teman, jadi hanya baca sekali. Oke, jadi kita coba pakai. Oke, ini tutupnya jangan hilang ya. Ya, headingnya. Ntar dulu, lalu kita kasih break gitu ya. Break ya, misalnya paragraf. Oke, paragrafnya saya tutup. Oke, saya coba nih. Kita klik cetak. Nah, wah di bawah banget ya, turun. Oke, saya tambahkan sedikit ya biar lebih besar. 300. Oke, nah cetak. Nah, ada oke di bawah. Jadi kita bisa masukkan langsung di sini kasih break ya tadi ya di sini. Ya, ini kalau mau diturunkan gini kita harus tutup ya seperti ini, kita tambahkan. Gitu. Nah, kita kutip juga seperti ini ya. Jadi agar dia bisa nyambung gitu ya. Jadi teman-teman siap-siap sering-sering coba cross check kutip-kutipnya gitu. Cetak inner. Nah, muncul. Oke, misalnya beli produk ya, beli produk dengan total harga adalah oke. Nah, saya ingin memasukkan harga dan pembelian yaitu variabel ini ya. Adalah yaitu saya tambahkan di sini lagi. Oke, lalu saya kutip dua lagi. Oke, Rp gitu ya, rupiahnya. Lalu saya tambah adalah ini harga kali pembelian misalnya. Harga, harga ya, harga kali pembelian. Oke, kita coba ya, cetak inner. Nah, langsung 5.000. 5.000-nya dari mana? 5.000-nya dari 1000 kali 5 di sini. Jadi gitu. Kita bisa memanipulasi isi dari sebuah elemen yang memiliki ID ya dengan get element by ID, lalu isinya ganti dengan inner HTML, dan kita juga bisa memasukkan variabel-variabel yang sudah kita tentukan secara publik. Nah, kalau variabelnya di luar fungsi seperti ini ya teman-teman, maka dia bisa digunakan oleh fungsi-fungsi lain ya, seperti ini bisa digunakan. Tapi kalau kita fungsi ini ditaruhnya di sini, di cetak alert gitu ya, di sini, saya format gitu ya, maka dia itu nggak bisa baca, teman-teman. Nah, kalau kita chat ini, nah, nggak muncul ya, nggak muncul. Kenapa? Karena si variabel ini berada di dalam fungsi yang lain, fungsi cetak alert, bukan fungsi yang sifatnya di luar atau publik ataupun fungsi yang berada di dalam ini ya, internal fungsinya. Nah, tapi kalau kita masukkan di sini, lalu saya masukkan di sini ya, di dalam fungsi cetak inner HTML di sini, nah, saya coba nih cetak inner gitu ya. Muncul. Kenapa? Karena ini bisa dieksekusi, bisa dipanggil karena dia udah masuk di dalam fungsi ini. Tapi fungsi lain tidak bisa memanggil ini agar bisa sifatnya publik bisa dipakai oleh semua fungsi, kita taruh di luar semua fungsi sehingga kita bisa menggunakan variabel ini. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan saja karena kadang-kadang ada variabel yang sifatnya harus publik ataupun privat ya.
ataupun sifatnya internal. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya, teman-teman ya. Nah, variabel ini tadi sudah kita bahas tentang string gitu ya, ada juga variabel tentang angka ya dengan angka. Nah, selain var, kita juga bisa menggunakan let ya, tidak hanya var tapi let juga bisa. Nah, untuk definisi let, var itu nanti saya akan bahas di seri video berikutnya ya, teman-teman ya. Oke. Itu contohnya. Nah, contoh menggunakan variabel ya. Dan variabel ini kita juga tadi sudah saya contohkan berlaku untuk melakukan operator aritmatika, baik itu perkalian tadi di sini ataupun penjumlahan. Misalnya kalau kita ganti di sini, nah tambah ya, bukan kali ya. Apa yang terjadi? Jadi nanti 1000 tambah 5 jadinya. Kalau kita cetak itu jadi 1005 gitu ya. Kalau kita ganti jadi harga, oke. Oh, sorry, sebentar. Sebelum bagi, nah kalau plusnya sama string, maka dia akan menggabungkan dua buah kalimat. Tapi kalau di sininya plusnya antara dua buah angka, itu yang terjadi adalah dia akan menambahkan ya, terjadi operator aritmatika. Kalau saya bagi gini, nah gini ya, lalu saya cetak. Nah, 1000 dibagi 5 ya, jadi 200 gitu. Itu contoh menggunakan cetak inner HTML yang manipulasi dari si ini ya, variabel-variabel yang ada di JavaScript. Nah, misalnya kalau kita gunakan variabel harganya 1000, tapi teman-teman definisikan kembali di bawah, harganya sekarang turun nih, naik jadi 2000 gitu. Oke, apa yang terjadi? Kalau kita cek lagi di sini adalah 2000 dibagi 5 yaitu 400. Jadi karena sifat variabel di JavaScript ini mutable ya, maksudnya adalah harga pertama itu akan diganti isinya atau diisi kembali dan ketika kita mendefinisikan sebuah isi baru yang sama. Nah, harga awalnya 1000 tapi karena kita deklarasikan kembali di sini harganya 2000, maka yang terbaca adalah yang paling bawah ya, yang terakhir. Itu cara mengisi ulang nilai yang ada di variabel. Dan untuk menghapus variabel kita juga bisa menggunakan delete. Misalnya saya delete gitu ya, delete first name. First name saya delete ini. Oke, lalu saya coba cetak ya. Delete first name, bisa nggak delete? Oke, harusnya hilang nih. Oh, masih muncul last name coba ya. Last name. Oh, karena sudah terhapus ya teman-teman ya. Oke, saya nggak pakai delete-nya. Saya akan reload lagi. Oke, cetak delete. Nah, muncul ya. Seperti ini. Nah, itu untuk menghapus variable. Nah, tipe-tipe data secara spesifik yang ada di JavaScript ada string, ya, ada integer atau number, yang tadi sudah saya jelaskan. Ada float. Float itu bilangan pecahan. Misalnya ada diskon gitu ya. Diskon sebesar 10% gitu. Jadi ini dikalikan harga pembelian misalnya karena ada diskon jadi dikalikan diskon diskon nah, jadi diskon ini kan 0,1 ya. Nah, kalau kita cetak gitu ya. Nah, jadinya 1000 ya. 1000 kali 5 kali 0,1. Ya, jadinya harganya sekian karena emang sudah dikalikan dengan 0,1 gitu ya. Nah, ada juga boolean ya true and false. Oke. Contoh true and false misalnya di sini saya tambahkan misalnya is alert misalnya adalah false. Ya, sini saya tambahkan bool di sini ya, boolean. Kalau di JavaScript itu langsung ya var is alert sama dengan false. Lalu di sini saya coba if else, pakai if else sederhana buat saya. If is alert nah, oke, saya cetak alert gitu ya. Oke, jika true maka cetak hello world, jika false ya, nah di sini saya akan cetak bye. Nah,
format ya. Kita format dulu. Oke. Nah, cetak alert di sini dia membaca dengan sebuah kondisi bahwa ketika is alert-nya sifatnya adalah true, maka hello world. Nah, cetak alert. Nah, by word. Kenapa by? Karena di sini adalah is alert-nya sudah false. Nah, kecuali kita ganti jadi true, true, true gini. Oke. Lalu saya cetak alert, nah, maka hello world ya. Jadi boilan itu untuk logik aja true and false ya, teman-teman ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, cara lain kita juga bisa melihat jenis-jenis tipenya, tipe-tipe datanya itu dengan type of. Nah, itu akan mendefinisikan dia tuh pakai tipe data apa sih, misalnya ya. Type of misalnya apa nih? Is alert gitu ya. Oke, bisa nggak? Oke, kita lihat konsolnya. Type of was alert. Kita lihat konsolnya, infonya tidak muncul ya di sini mungkin ya, misalnya type of misalnya is alert. Nah, muncul boolean ya. Oke. Atau misalnya kita ingin tahu type of misalnya first name ya. First name. Oke. Nah, tipenya adalah string. Atau juga kita bisa mau melihat type of misalnya diskon. Nah, tipe datanya apa? Number ya. Ataupun type of misalnya harga. Kita juga akan tahu tipenya adalah number juga. Itu jenis-jenis variabel. Nah, lalu untuk aturan nama variabel yang ada di JavaScript itu lebih baik menggunakan konsep camel case ya. Camel case itu adalah misalnya ini ada first name, maka first-nya kecil tapi name-nya besar. Kayak gini. Nah, ini lebih bagus. Last name berarti last name. Gini. Kalau memang ada dua suku kata. Nah, contohnya untuk aturan tersebut juga kita tidak boleh menggunakan angka di depannya. Misalnya ada di depannya itu adalah 150 last name. Itu dilarang di JavaScript. Jadi nggak boleh ya. Jadi kita lebih baik menggunakan camel case ketika kita ingin memanfaatkan variabel ya, manfaatkan variabel yang ada di JavaScript ya, teman-teman ya. Oke. Itu ya. Jadi kita telah belajar tentang variabel ya, variabel. Lalu di sini di JavaScript ini juga mendukung ada jenis dialog ya. Ada alert tadi, ada confirm sudah saya jelaskan dan ada prompt. Nah, dialog alert itu biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan, peringatan atau informasi. Ya, mungkin ada alert, ada kesalahan, ada warning. Nah, seperti ini ada alert gitu ya. Lalu selain alert gitu juga ada prompt gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Prompt itu confirm ya, confirm ada cancel dan oke gitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada juga untuk dialog prompt. Nah, dialog prompt ini menarik, yaitu dialog prompt ini untuk mengambil sebuah inputan dari user ya. Jadi memang JavaScript sudah menyediakan namanya dialog prompt. Sebagai contoh, saya akan jalankan di sini prompt ya. Saya tambahkan satu button lagi prompt ya. Input prompt ya, input prompt ya, prompt. Oke, input nama misalnya. Oke, di sini saya tambahkan sebuah function yaitu input prompt. Oke, di sini saya tambahkan sebuah fungsi untuk melakukan input prompt. Caranya adalah misalnya karena ini nama ya, saya buat variable name prompt. Nah, di sini prompt. Nah, misalnya di sini what is your name gitu ya. Dia nanya gitu ya, namanya siapa gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu pada dokumen itu saya tampilkan write ya. Ya, seperti ini. Ya, ketika write, maka setelah di input tadi, write itu akan menampilkan nama kita dalam bentuk
paragraf ya. Hello misalnya di sini ya, hello. Lalu saya tambahkan pakai plus ya, karena JavaScript bisa menggabungkan dua string to name. Nah, name-nya ya. Plus lagi lalu saya tutup tag p-nya ya dengan cara menutup p-nya. Oke, di sini ada input prompt ya, teman-teman. Oke, di sini. Lalu saya scroll ke bawah. Di sini ada input nama ya. Saya klik di sini. Nah, di sini langsung muncul dialog ya. What is your name? Misalnya nama saya. Lalu saya oke, klik gitu. Nah, muncul kita pakai dokumen .write gitu ya. Dia akan mengambil nama. Misalnya Devano misalnya, ketika di oke, itu muncul nama Devano gitu. Itu contoh menggunakan dialog prompt ya. Lalu kapan sih waktu yang tepat menggunakan ketiganya? Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan informasi saja, kita cukup pakai alert ya. Kalau ingin memastikan jawaban dari pengguna, kita pakai confirm, dan kita ingin mengambil data, input data pakai prompt. Nah, itu tiga jenis window yang ada di JavaScript gitu ya. Contoh-contohnya seperti itu. Oke. Lalu untuk operator yang paling sering kita gunakan itu memungkinkan ada operator aritmatika. Tadi sudah saya jelaskan ada plus gitu ya. Ada minus, perkalian gitu ya, ada perpangkatan ya, bintang-bintang, pembagian atau modulus, sisa bagi. Itu juga bisa digunakan di dalam JavaScript. Sudah saya contohkan tadi. Itu contoh-contoh dari beberapa jenis operator gitu ya. Lalu untuk if else-nya bisa ya untuk percabangan ataupun if else. Sering kita gunakan ketika kita menemukan sebuah kondisi tertentu ya teman-teman. Ya kayak tadi mana ya. Ini ya if else gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Nah, jadi memang kita sering menggunakan sebagai contoh adalah kita akan membuat sebuah kondisi. Nah, misalnya tadi ketika is alert-nya adalah true, gini, maka akan window-nya muncul alert hello world, tapi kalau ini ya false, maka dia akan muncul alert by word. Itu contoh sederhana kita ketika menggunakan ini, menggunakan alert ya. Nah, kita juga bisa coba-coba ya sederhana, misalnya kita input, kita buat satu lagi contoh seperti ini ya. Nah, input total belanja, total belanja misalnya ya. Lalu input prompt belanja di sini. Lalu saya tambahkan di sini, saya duplikat ya, duplikat fungsinya. Jadi bukan input prompt tapi input prompt belanja. Saya duplikat. Nah, di sini. Oke, masukkan ini. Nah, total harga. Pura-puranya ketika nanti harganya lebih dari 100.000 gitu ya, nanti kita kasih diskon. Gitu ya, kita kasih diskon. Oleh karena itu, kita kasih, nah di sini ya, input total belanja. Kalau kita input kan tadi dia minta total harga ya. Nah, tapi kita buat kondisional nih teman-teman. Kondisional ya. Ketika if harga totalnya lebih dari sama dengan 100.000 gitu ya. Nah, misalnya saya tulis di sini nih. Pakai dokumen write ya. Nah, selamat Anda didapat diskon gitu misalnya. Oke. Selamat dapat diskon ini. Tapi kalau tidak, oke, saya pakai else, maka di sini adalah maaf gitu ya. Misalnya maaf pakai tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon sebagai contoh seperti ini. Jadi saya buat fungsi input prompt belanja, dia direpresentasikan pada event on click di sini ya, input total belanja. Oke, saya coba-coba di sini, saya input total belanja, saya masukkan harga 50.000. Oke. Saya ketik oke. Nah, maaf Anda tidak dapat diskon. Tapi kalau saya input 120.000, nah, saya oke. Nah, selamat Anda dapat diskon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisional di sini if else-nya bisa kita gunakan, teman-teman ya. Dia bisa langsung membaca variabel yang ada dan dia akan mendeteksi apakah total itu lebih dari 100.000 atau tidak gitu ya. Nah, ini sering kita gunakan if else gitu ya. If else yang paling kita gunakan
Lalu untuk ketika ada lebih banyak lagi, pakai apa Pak? Boleh misalnya kalau 100.000 dapat diskon, misalnya 80.000 itu dapat merchandise gitu. Itu bisa. Nah, kita tambahkan saja. Caranya adalah seperti ini. Kita enter. Ya, sorry. Oke. Nah, ini. Nah, else if. Else if. Nah, misalnya ini 80.000. Nah, coba ya kita input. Nah, 90.000. Oke. Nah, selamat Anda dapat merchandise. Merchandise. Oke. Ya, kita coba input ya di sini 80.000. Oke. Nah, dapat ya. Tapi kalau kita input total belanja lebih dari 100.000, oke, kita dapat diskon. Itu contoh penggunaan if else yang ada di JavaScript ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Lalu di JavaScript juga mendukung looping ya, teman-teman ya. Ada looping ataupun perulangan. Oke. Perulangan ya. Macam-macam nih. Kita kalau looping kan kita capek kalau misalnya kita ngelooping sebuah kata, kita dokumen write ya, kan ribet ya misalnya. Tapi kita juga bisa menggunakan looping. Ya, looping yang ada di JavaScript itu didukung ada for each dan repeat ya. Untuk perulangan for ya, untuk perulangan for itu sederhana. Ya, sebagai contoh, saya di sini akan saya tambahkan lagi satu button ya, loop ya, loop angka, Oke, di sini misalnya loop for saya tambahkan, lalu saya buat sebuah fungsi yaitu di sini ya, function loop angka. Oke, di sini. Oke. Kita akan coba untuk looping angka ya dari 1 sampai 10. Nah, caranya adalah kita pakai for. Nah, for lalu kita inisiasi untuk pertamanya dimulai dari angka berapa? Saya dari angka 0 gitu ya. Lalu kondisi selanjutnya adalah i kurang dari 10 misalnya karena saya ingin hanya menampilkan angka 0 sampai 10 misalnya. Lalu kita buat kondisi bahwa dia akan i-nya itu akan ditambah plus jadi plus 1 gitu ya. Oke, nih pakai for. Nah, ini kurang kebanyakan ya. Kan oke. Nah, saya akan coba tampilkan dalam bentuk dokumen write. Dokumen.write. Nah, yaitu saya tambahkan i-nya ya. Coba saya tambahkan i-nya di sini. I-nya. Nah, ketika saya loop for-nya saya klik, nah dia muncul nih 0, 1, 2, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, terus seterusnya ya. Nah, kita bisa juga tambahkan menyisipkan HTML kodenya di sini ya. Jadi misalnya saya tambahkan P ya. Oke. Saya tutup P-nya, saya tambah ini, lalu saya tutup lagi P-nya ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, plus ya, jangan lupa ya ditambah plus di sini ya. Lalu saya coba loop for. Nah, dia akan bawa ya 0 tambah 1, 1 tambah 2 dan sebagainya. Itu kalau coba kita pakai looping ya. Nah, kita juga bisa pakai for ini kita manipulasi, tidak tambah 1, tambah 2 misalnya kayak gini. Nah, kalau tambah 2 gimana? Kita nambah, kita klik saja. Klik. Reload dulu ya. Oke. Ini ada ini ada server ininya ada bermasalah ya. Saya save dulu. Oke, save dulu. Nah, on responsive. Saya exit dulu ya page-nya ya. Oke, saya reload. Oke, kita coba ya. Nah, oke, mungkin ini bermasalah ya. Berarti ini bukan plus 2 tapi mungkin oh ya ini kurang ya. Plus sama dengan 2. Oke, coba contohkan ya lagi ya. Oke. Oke, ini ada sedikit masalah ya. Tambah 2, misalnya diganti jadi 50 lah ya.
Oke. Oke. Nah, kita tunggu sebentar, ini ada sedikit loading ya, exit page. Oke, saya reload. Oke, coba ya, loop for. Nah, dia akan kelipatan dari 2 ya, teman-teman ya, itu. Oke, kita juga selain for loop ada for ada while ya, while gitu ya, ada while loop gitu ya. While loop. While loop ini beberapa contoh-contoh looping ya yang teman-teman nanti bisa pelajari. Kalau while ini juga mirip ya, looping konsep-konsepnya, tapi dia kalau while ini lebih ke uncounted loop ya. Jadi memang tidak ada batasnya sampai sebuah kondisi itu terpenuhi. Nah, sebagai contoh adalah apa namanya, ulangi, kita akan mengulangi sebuah perhitungan counter gitu. Jadi selama nanti di confirm itu kita akan oke terus, maka akan mengulang terus. Contohnya seperti itu. Ya, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman ya. Oke, function ulang loop gitu ya, pakai while gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat variabel dulu yaitu ulang. Nah, kita tanya dulu nih, tanya ke user, misalnya apakah Anda akan ulang ya. Jadi kalau masih diulang, itu akan dilanjut gitu loopingnya. Tapi kalau tidak, itu dia akan berhenti. Nah, saya akan gunakan counter, misalnya kita mulai dari angka 0 gitu ya. Jadi ngulangi angka itu dari 0. Nah, caranya adalah kita menggunakan looping while ya. Di sini ulang ya, ada ulang gini. Oke. Kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Si usernya akan menjawab bahwa confirm dulu, dikonfirmasi lagi. Oke, sebagai contoh, saya akan buat sebuah kode seperti ini. Akan ulangi. Oke. Lalu saya enter ya, teman-teman ya. Counternya counter plus gitu ya. Jadi dia akan terus bertambah ya. Nah, namun kondisinya adalah ketika dia menjawab tidak ya atau false, itu si looping ini akan berhenti ya. Jadi si ulang ini akan menjadi false. Nah, maksudnya adalah kita buat sebuah konfirmasi dulu ya. Jadi ada kayak pertanyaan. Nah, ketika dia menjawab, ketika di looping lagi dia akan jawab gitu ya. Kalau kita oke, dia akan lanjut, counternya akan nambah, counternya akan menambah 1, 2, 3 kan terus berulang, tapi dia kalau jawabnya false, maka dia akan berhenti. Oke. Nah, untuk ini, kita tampilkan dalam bentuk dokumen ya, dokumen write ya, biasa untuk menampilkannya. Nah, ini perulangan sudah dilakukan sebanyak misalnya tik 2 ya di sini. Lalu misalnya di sini saya tambahkan counter. Ya. Jadi counter ya, membaca counter. Oke. Nah, seperti ini aja. Oke ya, jadi di dokumen ini akan membaca counter ini. Oke. Jadi yang pertama, kita akan membuat variabel ulang yang akan mengonfirmasi apakah user akan mengulang. Nah, kemudian ketika diulang itu user akan menjawab. Nah, lebih enak lagi nih ya. Kita jalankan saja di sini. Ulang loop. While ya, while loop. Oke. Nah, di sini ada while loop, kita klik. Nah, apakah Anda akan mengulang ketika oke? Ya. Dia akan nanya lagi, Anda ulang, oke apa false? Jawab lagi gitu ya, oke lagi. Kalau enggak, saya cancel aja deh, berhenti gitu ya. Nah, berarti saya telah mengulang 2 kali gitu. Itu contoh penggunaan while. Jadi sebelum kondisinya terpenuhi, dia akan uncountable ya, tidak terhitung, tidak akan berhenti sampai kita benar-benar memastikan sebuah kondisi atau membuat sebuah kondisional bahwa perulangan ini akan berhenti gitu ya. Ya, sebetulnya ada perulangan for each juga. For each itu lebih sering digunakan untuk bermain di array gitu ya. Misalnya
Di sini ada for each ya, ada ulang for each misalnya seperti ini. For each ada for each loop ya di sini ya, saya tambahkan. Nah, for each ini lebih sering digunakan ketika kita memiliki sebuah data yang sifatnya array. Ya, sebagai contoh saya punya buah ya, array buah di mana isinya array. Misalnya ada jambu gitu ya. Terus selain jambu misalnya ada jeruk gitu. Lalu juga kita punya apel gitu. Terus kita juga punya mangga gitu ya. Ya, teman-teman masih ingat ya untuk array ini di semester 2 di struktur data. Jadi for each ini biasa digunakan untuk menampilkan ini. Nah, menampilkan data array dengan for each. Nah, misalnya ini ada ulang for each. Jadi saya bikin function ulang for each ya di sini. Ya, di sini ya, ulang for each sama ya. On click, ketika di on click dia akan memanggil fungsi ini. Oke. Ketika fungsi ulang for each dipanggil, saya bisa gunakan pakai for each ya. Oke, pakai metode for each. Caranya adalah tinggal buah dot for each. Oke, for each. Nah, dalam bentuk function. Nah, functionnya adalah buahku misalnya. Jadi di buah ini direpresentasikan jadi buahku gitu. Lalu saya tinggal di functionnya tinggal di kurung tutup. Nah, gini. Lalu saya tampilkan dalam bentuk dokumen dot write gini ya. Lalu saya tampilkan dalam bentuk paragraf. Oke. Tambah buahku. Oke, tambah tutup paragrafnya. Oke. Ulang sorry ini salah nih ya, for each. Oke, ulang for each. Copy. Ya, samain. Oke, ulang for each ya. Kita klik. Ini belum kebaca. Oke, saya copy di sini. Function ulang for each. For each loop. Nah, di sini ya. Jambu, jeruk, apel, mangga itu berasal dari sini, dari array gitu ya. Itu contoh looping menggunakan for each. Ini akan sering kita pakai teman-teman nanti di beberapa program lanjutan kita, nanti kita akan sering pakai jenis-jenis looping ini. Jadi tolong pastikan teman-teman memahami ya terkait dengan for each ini, for dan while ini. Oke. Dan untuk hari ini untuk JavaScript pertama saya rasa cukup ya. Nanti akan ada tambahan JavaScript yang berupa struktur data array yang lebih dalam lagi, yaitu objek dan sebagainya. Setelah itu kita akan belajar DOM lebih detail lagi ya. Jadi mungkin JavaScript bisa sampai 3 kali pertemuan ya teman-teman, karena memang sangat penting karena nanti kan kita akan belajar React.js soalnya. Oke ya, untuk hari ini saya rasa cukup untuk praktikumnya. Tolong teman-teman ikuti saja, praktekkan sampai teman-teman bisa menangkap sebuah pemahaman baru. Silakan diulang, kalau bingung diulang-ulangi saja agar sampai benar-benar paham ya. Baik ya teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.